Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat sore. Saat ini kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan dalam suasana Minggu Advent yang ketiga. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Jika sore hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami hendak belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menikmati pagi hari-hari kehidupan pemberian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada cerita antara kucing dan anjing. Ceritanya sangat mengesankan dan mungkin akan menolong kita. Bagaimana saat ini kita memiliki hati seorang ciptaan yang sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, dan bagaimana sikap hati kita ketika kita sudah diciptakan oleh Tuhan. Alkisah ada 2 ekor hewan peliharaan, yaitu seekor kucing dan seekor anjing. Si kucing berpikir, manusia itu baik ya. Ia memberiku makan, memberiku tempat tinggal, mengelus-elus, dan bahkan mengasihiku. Lalu kucing berkata dalam hatinya, dia pasti pelayanku. Ingat ya, kucing berkata, dia pasti pelayanku. Inilah yang dirasakan oleh kucing. Sementara itu si anjing berpikir, manusia itu memberiku makan, memberiku tempat tinggal, mengelus-elusku, mengasihiku. Dan akhirnya si anjing ini berkata di dalam hati, dia pasti tuanku. Ingat ya, dia pasti tuanku. Inilah yang dirasakan oleh si anjing. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sementara di dalam ilustrasi atau cerita yang saat ini kita terima, mungkin yang terdapat di dalam buku Teologi Kucing dan Anjing yang ditulis oleh Bob Stoegren dan Gerald Robinson, yang menceritakan bahwa 2 hewan peliharaan ini memiliki sifat yang berbeda. Anjing memiliki sifat yang setia dan suka melayani. Kita bisa ingat dalam cerita Hachiko yang mengharukan. Di setiap hari ia menunggu, seekor anjing ini menunggu tuannya untuk pulang duduk di bundaran. Bahkan si anjing ini tidak tahu bahwa sudah 9 tahun sang majikan ini sudah meninggal dunia. Tetapi si anjing dalam cerita Hachiko ini tetap setia menunggu majikannya pulang. Ini adalah sifat anjing. Dan oleh sebab itu, tidak heran bahwa anjing itu dikenal dengan kesetiaan ketika ia mengabdi kepada tuannya. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, berbeda dengan sikap si kucing.
yang memiliki sifat angkuh dan mandiri. Bagi seekor kucing yang harus ia pikirkan, yang mungkin ia harapkan adalah menjadi pusat perhatian, itu adalah dirinya. Oleh karena itu kucing lebih memilih dilayani dan dimanjakan oleh majikannya. Seperti cerita di awal tadi, dia berpikir, dia adalah pelayanku. Karena dia merasa selalu dipelihara, diberi makan, diberi tempat tinggal, dielus-elus, dimandikan. Inilah sifat si kucing, berpikir bahwa sang tuan ini adalah pelayannya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, anjing memiliki majikan, kucing memiliki pelayan. Inilah sosok yang tepat bagi kedua hewan ini. Itulah yang tepat untuk menggambarkan perbedaan di antara kedua hewan tersebut. Bagi setiap manusia yang dengan sikap seperti anjing itu pasti memandang kebaikan Tuhan itu sebagai pernyataan kemuliaan Tuhan. Ia menempatkan Tuhan sebagai Tuan dan menyerahkan diri untuk melayani tujuan dan kemuliaannya. Itulah sikap seperti anjing, bahwa apa yang sudah diberikan oleh majikan atau tuannya itu adalah sebuah kebaikan, bahwa ia berpikir dia adalah tuanku yang sangat baik, bukan berpikir dia adalah pelayanku. Tetapi sifat si anjing ini, dia adalah tuanku. Seperti firman Tuhan yang saat ini kita terima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi ketika kita masih di dunia ini, ketika kita memiliki atasan, kita harus taat dan setia ketika di hadapan mereka. Tidak hanya di hadapan mereka saja, ketika juga tidak di hadapan mereka, kita pun harus taat dan setia. Ini adalah ciri khas orang percaya. Tetapi sebaliknya, orang yang bersikap seperti kucing itu memiliki hati memandang kebaikan Tuhan sebagai hal yang sudah seharusnya ia dapatkan. Ia menempatkan Tuhan sebagai pelayan yang ada untuk melayani keinginannya. Inilah sikap hati seperti kucing, bahwa apapun yang kita terima, apapun yang sudah kita dapatkan di dunia ini, manusia seperti si kucing ini pasti memiliki anggapan bahwa ini seharusnya saya dapatkan. Wong saya sudah bekerja, wong saya sudah percaya, saya sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Inilah sikap arogan seperti hati seekor kucing. Tetapi Tuhan mengingatkan agar di dalam kehidupan kita memiliki sikap seperti anjing yang tetap setia, bahwa memandang tuannya itu adalah yang harus dilayani, yang harus tetap setia ketika tuannya mau pulang atau tidak. Tetapi dia tetap menunjukkan hati sebagai hamba. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kecondongan sikap hati kita terhadap Tuhan? Apakah kita menempatkan Tuhan itu sebagai seorang tuan yang harus kita layani, atau kita seperti si kucing yang memposisikan Tuhan sebagai pelayan yang terus kita minta, yang terus kita paksa, hak-hak kita yang harus kita dapatkan? Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayat 24 menegaskan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam suasana minggu Advent yang ketiga ini kita diingatkan
bahwa di dalam masa penantian kita gunakan hidup kita, waktu kita itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk meminta sesuatu dari Tuhan yang mungkin sudah menjadi hak kita, tetapi lakukan bagian kita, kerjakan tanggung jawab kita sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan. Karena apa? Tuhan mengingatkan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Akan ada bonus ketika kita menempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan kita yang harus dilayani. Maka ada bonus yang akan kita terima, ada bonus yang akan kita dapatkan, yaitu kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sifat seperti anjing yang setia dan taat mau melayani, dan juga sifat seperti kucing yang maunya dilayani, meminta hak yang menjadi bagiannya. Mungkin sifat-sifat seperti ini ada di antara kehidupan kita, tetapi kita diingatkan di masa penantian, masa Advent, kita harus memiliki sifat seperti anjing yang tetap setia dan taat, melakukan tanggung jawab kita. Maka segala sesuatu akan diberikan Tuhan kepada hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Selamat menghayati minggu Advent yang ketiga. Roh Kudus menolong dan menuntun kita.